Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam thalabul ilmi dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu agar diberikan kesehatan, rezeki, umur, ilmu yang bermanfaat, yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Doa selesai. Baik, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya absen dulu kelas 9E. Farhan Nur Rahmatullah. Muhammad Langgeng Dewanata. Rehan Arif Kumara. Sadia Salma Labibah. Satria Ageng. Septian Nuranggaini. Sudirman. Teddy. Ferli. Yusuf. Umar Faruk. Umar Sarif. Baik, ada 3 anak yang sakit ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah belajar terkait tentang apa? Hari kiamat. Hari kiamat termasuk rukun iman yang ke 6 apa 5? 5 ya. Konsentrasi saya gini ya, oke. Berarti hari kiamat adalah rukun iman yang ke 5. Hari kiamat kemarin apa? Yaitu hari kehancuran dunia. Tidak hanya dunia, tetapi juga alam semesta. Baik, setelah kita mempelajari tentang rukun iman yang ke-5, yaitu hari kiamat, hari ini kita akan memasuki pelajaran yang baru, bab yang baru, yakni terkait rukun Islam yang nomor 5 juga, yaitu haji bila mampu. Nah, ada ibadah haji dan juga ada ibadah umroh. Kenapa sih kok kita harus mempelajari itu? Dan tahu? Karena haji termasuk rukun Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus tahu itu. Apa itu pengertian haji? Kemudian syarat, rukun, sunnah, larangan, hikmahnya itu apa, dalil-dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis itu apa, harus tahu. Selain haji juga kita harus tahu, paham perbedaan haji dan juga ibadah umroh. Jadi harus tahu. Bagaimana kita harus tahu ya, kita harus mempelajarinya. Baik, untuk mempelajari haji dan umroh, habis ini saya akan menampilkan PPT PowerPoint pada pada slide nanti kalian amati dan kalian analisis sekaligus dipahami. Jadi biar kalian paham nanti ya. Jadi nanti penilaiannya kalian akan membuat sebuah rangkuman dan peta konsep terkait hasil analisis kalian, pengertian haji dan umroh dan juga dalilnya. Kemudian kalau selesai nanti akan saya ajak untuk dipresentasikan ke depan. Itu ya. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sekarang saya coba dulu untuk lebih refresh lagi. Tepuk 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan. Oke, baik. Saya kira kalian sudah bisa untuk kita mulai pelajarannya. Diperhatikan baik-baik. Silakan bukunya disiapkan untuk menganalisis. Nah, baik anak-anak semuanya, kita akan membahas terkait haji dan umroh. Bisa dilihat di slide yang sudah ada. Yang kita bahas itu nanti adalah pengertian haji dan umroh, kemudian dalilnya. Baik, ibadah haji dan umroh. Haji yaitu mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan, tata cara, syarat dan waktu pelaksanaan tertentu. Biasanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Hukum haji itu wajib seumur hidup, ya. Nah, bedanya dengan umroh, kalau umroh
dilakukan pada waktu kapanpun dalam 1 tahun itu boleh melaksanakan umroh. Tapi kalau haji pada waktu tertentu. Kemudian perbedaannya adalah pada rukunnya. Ya, kalau rukun haji ada wukuf, kalau di umroh itu tidak ada wukuf. Dan itu kalian harus tahu. Jadi harus tahu perbedaannya haji dan umroh. Nah, terus kemudian pembiayaannya pun juga berbeda. Kalau umroh itu biasanya biayanya antara 29 juta ke atas, tergantung programnya berapa hari. Tapi kalau haji itu sudah ditentukan oleh Kementerian Agama, dan lama ibadah haji itu 41 hari. Ya, selama bulan Dzulhijjah itu. Baik, kenapa sih kok hanya 1 kali wajib, 1 kali dalam 1 tahun, dalam seumur hidup? Ada yang tahu? Nah, karena apa? Haji itu dilakukan oleh orang yang mampu. Kalau mampunya sekali ya sudah, tidak apa-apa, seumur hidup sekali. Gitu ya. Bukan dalam arti setiap tahun harus ibadah haji, tidak. Gitu. Terus kemudian pengertian umroh ini ya, tadi sudah saya singgung sedikit tentang perbedaannya. Pengertian umroh mengunjungi Baitullah untuk beribadah. Ya, perbedaan haji dan umroh terletak pada waktu pelaksanaan dan beberapa ibadah dalam haji yang tidak dilaksanakan dalam umroh. Jadi itu perbedaannya. Terus kemudian kita membahas terkait dalilnya. Ada nggak dalilnya itu di Al-Quran atau di hadis? Ada, yaitu pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 dan juga Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Nah, yang di slide ini adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Bisa diperhatikan ya, nanti dianalisis artinya juga, maknanya. Selain itu juga terdapat pada hadis. Nah, hadisnya di sini pada hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Bukhari. Yang di slide ini adalah hadis riwayat Ahmad. Gitu ya. Baik. Terkait tentang hikmahnya ini, sekedar ini ya, untuk materi tambahan. Hikmahnya yang pasti banyak sekali hikmahnya haji. Ini yang saya tulis hanya 7. Sebenarnya banyak sekali hikmahnya, tergantung dari masing-masing individu ketika melaksanakan ibadah haji itu. Jadi seperti itu. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Ini sudah jelas. Baik, sekarang untuk lebih memahamkan kalian lagi terhadap kompetensi pengertian dan dalil ibadah haji dan umroh ini, silakan kalian analisis dari buku yang sudah ada atau dari yang slide ini, nanti akan saya ulang lagi. Kalian analisis, kalian petakan dan kalian jadikan rangkuman sederhana. Kemudian kalau sudah selesai semua, nanti ada yang mewakili presentasi 1 atau 2 orang. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, baik. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Baik, seperti yang kesepakatan awal tadi, akan ada yang presentasi, yaitu saya panggil aja ya, biar tidak rebutan. Vika Anjani, silakan presentasi depan, presentasikan apa itu haji dan hasil rangkumannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Pengertian haji Pak. menurut bahasa, kalau haji berarti Mana udah maju, tujuan cek, lihat ini, Pak. bagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Jahuli, sedangkan menurut istilah haji berarti menyengaja atau berniat mengunjungi Baitullah. Pengertian umroh berarti berziarah atau berkunjung. Umroh merupakan ibadah yang menjadi satu kesatuan dengan ibadah haji. Ya, dan tambah lagi. Oke, baik, tepuk tangan untuk Vika. Oke, baik, luar biasa presentasinya. Saya kira memang seperti itu ya, presentasi yang baik. Kita sudah. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mengkaji, membahas terkait tentang
tentang apa itu ibadah haji dan umroh, kemudian dalil-dalilnya. Kalian juga sudah membuat peta konsep dan juga rangkumannya, sekaligus ada yang sudah mempresentasikannya. Jadi saya harapkan kalian di rumah untuk minggu depan kalian siapkan materi terkait tentang syarat haji, rukun haji, sunnah haji, larangan haji, dan undang-undang yang menyatakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Itu materi minggu depan yang akan kita laksanakan, yang akan kita bahas. Gitu ya. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah perbedaan antara haji dan umroh itu terletak pada rukunnya dan juga waktu pelaksanaannya. Jadi haji itu dilaksanakan pada bulan tertentu, waktu tertentu, yaitu bulan Dzulhijjah. Tetapi umroh dilaksanakan pada waktu-waktu yang setiap tahun boleh dilakukan. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik, saya kira sudah cukup, kalian sudah paham. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan hari ini, kita bisa dapat ilmu yang manfaat, dapat ilmu yang barokah. Amin. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama agar mendapatkan ilmu yang manfaat, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan, tak lupa juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sudah selesai. Baik, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Nahtati bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran istiqamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.